Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Makanya iblis itu lari, Pak. Yang ingin kita catat, pernyataan iblis yang mengatakan inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ketika di dalam neraka, maka di dalam neraka nanti pendatang imedawa ngatholu, memang. Atholu atau angkanya iblis, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ashabul jannah, ada ashabun nar, itu pendatang namanya, Pak. Kemudian tidak ada ahlul jannah, tidak ada dalam Al-Quran. Coba lihat, ahlul jannah, yang ada ahlun nar dalam Al-Quran. Jadi apa rupanya? Di dalam Al-Quran itu disebutkan ketika ahlun nar, siapa itu ahlun nar? Itulah iblis dan syaitan, Pak. Atholuhu. Makanya ketika pendatang datang ke neraka, ikalan, oh makan atholuhu. Sudah ada duluan kok, iblis, Pak. Tapi ketika kita masuk ke dalam surga, kita tidak akan menemukan siapapun kecuali kita, Pak. Tidak ada atholuhu. Ketika itu imedawa adanya, imedawa pendatang ngatholu. Apa kata pendatang? Gara-gara kamu kami diazab di sini. Kata syaitan, hebat betalah lun. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya. Caci maki dirimu sendiri. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pukul nih, Pak. Iblis itu pukul, Pak. Ada enggak? Coba lihat dalam riwayat. Ada enggak orang mengatakan inni akhafullah ketika di padang mahsyar? Hana, ya Pak, ya. Hana. Dia berani berdebat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbuat ini, saya tidak berbuat ini, ya Allah. Jidal. Selalu berdebat ya, Pak. Tidak pernah dia katakan, ini saya takut sekali ya Allah kepada engkau, ya Allah. Hana, ya Pak, ya. Yang ada siapa? Iblis, iblis dan keturunannya syaitan, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut lagi, Pak. Hokanya, Pak. Ya, ini makna bisyahadatihim qaimun. Jadi syahadat itu bisa saja kesaksian. Maka orang jujur itu akan terus dijaga oleh Allah. Ya, Pak. Dia bersaksi. Orang yang bersaksi, dia jujur, maka dia itu tidak akan pernah panik. Ya, enggak pernah panik. Kenapa? Dia termasuk golongan yang 8 ini, Pak. Dia enggak akan pernah panik orang-orang seperti itu. Atau tafsiran yang kedua, seorang yang terus dia itu di dalam hati dia bisyahadatihim apa? Al-muwahhidun. Mereka selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jangan salah baca, Pak. Salah baca. Ini artinya apa? Yang sudah menyebar di masyarakat katanya, kan? Ini bacaan yang benar. Qul huwallahu ahad. Itu yang benar. Yang salah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya, Pak. Yang boleh, ya, Pak. Itu salah, ya, Pak. Keliru, Pak. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, ahad itu apa artinya? Hadis ahad, hadis terasing, hadis menyendiri, Pak. Qul huwallahu, katakan hai Muhammad, Allah fi rawahna sopengon, ya, Pak. Itu menyendiri namanya. Tapi kalau ahad itu esa, Pak. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Yang lagi samad. Samad itu kan yang kita bergantung. Tapi samad itu samad nih, Pak. Ya, jadi tidak ada itu samadnya. Makanya jangan sampai keliru nanti. Artinya apa? Maknanya lain dan tidak ada manfaat. Hana faedah, ya, Pak. Ini seperti nanti ada imam yang membaca doa begini, Pak. Itu hati-hati juga dalam satu masjid. Istilahnya kami pernah juga mengoreksi tapi protes haitim. Udah, ya sudahlah kamu pegang, Pak. Ya. Jadi beliau bacanya bukan ni'mah dibaca, niqmah dibaca, Pak. Niqmah itu bala, Pak. Kalau ni'mah dengan ain itu kenikmatan, keberkahan, ya, Pak. Maka ada satu masjid dia baca ya Allah betul niqmah baca, Pak. Nikmahnya bala, Pak. Maka jika ketika kami nasihati, kami pegang ikut jampu katuha kamu ngan ron, Pak. Awalahi kamu, ya, Pak. Nyuka lagi yang kakelah, Pak. Lumpesan bangun menyontek nai muimumnya ngebaca nikmah neplung aja dari masjid. Yang balayan. Yang tutah aja makmum lah, makmum ke pamin aja, Pak. Ya Allah nejo nikmah bala. Amin, makmum, Pak. Malaikat memang pun dapat terbala tiga, Pak. Ya, jadi artinya apa? Kita harus tahu juga apa yang dibacakan oleh imam ketika berdoa, Pak. Ketika ada dalam satu acara berdoa, tak terpuji, Pak. Jangan imam baca apa, pimpinan doa baca apa? Fil ilmi, netamah ilmelun. Amin. Yang netamah ilmu, Pak. Makmum mana? Fi rizqi,
rezeki saya supaya bertambah aja rezekimu, Pak. Makmu mana tepu-tepu, Pak. Gaya ngepamin, amin, tertuh roh pamin, Pak. Ya, jadi bukan fir rizki, tapi apa? Fir rizq, itu alif lam di situ, Pak. Rezeki itu rezeki saya saja. Tapi kalau fir rizki, dalam rezeki kami semuanya, ya Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nak percaya, Pak, nak perlu takut. Nak perlu takut apa? Rezeki kita kan disuruh oleh Allah, famshu fi manakibiha. Kamu itu kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kamu, berdesak-desakkanlah kamu mencari rezeki. Nanti saya kasih rezeki itu. Kamu keluar saja, bekerja saja kamu. Ketika kamu patuh kepadaku, rezeki akan aku berikan. Maka keliru sekali kalau ada yang mengatakan rezeki itu tergantung bagaimana kita itu giat atau tidak. Tidak mungkin. Ada orang giat bekerja dari pagi sampai sore, hanam demi tepu. Ada orang biasa-biasa saja kok banyak rezeki dia. Maka kita berpedoman pada apa? Jangan rezeki saya ini pada diri saya. Ya, jangan begitu. Ada dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan begini, kalau seandainya seseorang itu bertawakal kepadaku, kata Allah, bertawakal bagaimana? Lun kerja ya Allah, tapi lun tawakal penuju atau hana lun tawakal bakdron ya Allah. Saya berusaha ya Allah untuk bisa anak saya ini pulih. Saya berusaha ya Allah, ya, dia berusaha semaksimal, yang pulih dron ya Allah, ya. Kalau ada orang seperti itu, akan saya urus urusan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, barang siapa yang bertawakal pada diri dia sendiri, kiban tawakal. Nak, tenang saja nak. Sama ayah ada harta 7 keturunan. Pak ni ya sikulana, ya nembak. Tenang mentang nak, kita bisa hidup sampai ratusan tahun lagi nak. Kenapa harta kita banyak nak? Ya nembak. Tenang saja, ini kalau saya tidak bekerja, nak punya ada apa-apa. Kalau saya bekerja, saya dapat. Kalau giat saya bekerja, banyak saya dapat. Ini orang bertawakal pada dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan, kalau kamu tidak yakin lagi kepadaku, kamu lebih yakin kepada anggota tubuhmu, kamu lebih yakin kepada tetanggamu, kamu lebih yakin kepada pimpinanmu. Yang menyokong gara-gara pimpinannya, lu kerja ini. Gara-gara pimpinan. Menyokong gara-gara si bulan, saya tidak bisa seperti ini. Kalau ada orang modal seperti itu, uruslah dirimu sendiri, kata Allah. Makanya orang seperti ini banyak sekali gundah dia, Pak. Ketika ini kai pecat, yang kai pecat, Pak, ka gundahnya kiban ka tutah. Wate tutah ke melakai ba Allah. Itulah susahnya kita manusia, Pak. Ketika susah, ya Allah kiban kerja hanale, yo ka ponthio kai pecat, ya Allah kiban cara, ya Allah, kiban cara, Pak. Awai hana ko paganyo sesuai dengan jehlun, nyo mandum lot. Ketika sudah kejepit, dia hubungi Allah, ya, Pak. Yang kenyang tutah manusia. Ketika diberikan nikmat, kan lagi Fir'aun, ya, bagaimana lagi Fir'aun ini seperti yang diungkapkan dalam kitab Minhajul Abidin. Wa fi halatin ni'mati Fir'aun, ketika diberikan nikmat seperti Fir'aun. Nikmat sudah banyak, ini kan hasil usaha saya, hasil usaha saya. Awak berdoa kepada Allah, ya Allah najur rezeki ke lun, ya Allah nepejih anak lun, nepulih anak lun. Ketika anaknya sembuh, dia mengatakan ini gara-gara dokter itu, hebat sekali dokter itu. Kalau dokter lain hana hebat, nya dokternya hebat. Kah dokter yang hebat. Dulu dia minta kepada Allah, sekarang sudah dokter yang hebat. Ya, nanti waktu anaknya disakitkan lagi, ya Allah nak tolong anak lu. Kan lagi tolong lama Allah. Ya, tapi terima kasihnya kepada orang lain. Sekarang kita masuk yang terakhir. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya, pengulangan 2 kali. Apa kata Imam Sawi? At-takriru yufidu tasyawuq. Ini kalau ada dalam kitab Al-Burhan fi ulumil Quran. Ada satu lagi Al-Burhanu, satu saja kitab Al-Burhan fi ulumil Quran. Ada satu kaidah di situ. Pengulangan di dalam Al-Quran itu memaknai makna tasyawuq. Ya, nampak tasyawuq. Satu. Tasyawuq itu apa? Rindu. Arti rindu apa? Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran karena Allah sayang kepada hambanya, supaya jangan jadi selagi Fir'aun. Maka cerita Fir'aun diulang-ulang. Cerita iblis diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran, supaya umat Muhammad baik je ke lagi iblis, baik je lagi iblis, maka diulang-ulang. Kemudian juga at-tikraru yufidu taukid. Pengulangan itu juga memberikan faedah taukid. Taukid itu apa? Begitu pentingnya salat itu, maka baik tinggai-tinggai semayang. Ya, jangan remehkan salat, Pak. Wate tak semayang laju, Pak. Semayang laju. Kenapa urusan proyek bertepat wate ni, Pak? Yang kita dalam detik ini telefon li presiden, Pak. Yang untuk malam, Pak. Untuk malam nak rapat dia telefon. Jino kata berangkat laju, Pak.
Jino dah berangkat. Rapat pukul 8, pukul 7 kan ada yang Pak. Atau apa namanya di stadion ya Pak. Ini ada konser pukul 8, asa katruk yang ini Pak. Asa katruk. Temayang asa leh pajan. Maghrib leh pajan, isya leh pajan ya Pak. Ketika dia berurusan dengan makhluk, sebelum waktunya sudah hadir dia. Nyo ketika azan Allah Akbar, kazan lom ya Pak. Kazan lom Ibrahim Pak. Kazan lom tapi azan, tapi temayang. Susah dia salat itu Pak. Nyo ka maghrib lom. Yang maghrib ka isya lom, hajat taduk sia ka isya Pak. Nyo dia tak sia ka subuh lom. Habis subuh kata kerja kala lom, ka salam. Susah dia salat ni Pak. Ya. Jadi makanya kalau ingin tidak susah ingin senang, ingin batin ini tenang, jagalah selalu waktu salat ya Pak. Waktu semayang ya Pak. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Wahai Bilal, berikanlah ketenangan kepada kami dengan salat. Apa maksudnya? Ketika datang waktu salat, azan, cepat-cepat azan, geyu Rasulullah. Maka refreshingnya orang mukmin itu salat. Ya. Nyatanya nyole kamu mang dah refreshing jauh Bali le mah. Terus Bali mak sia lah ngapuput ni mak. Nyo kamu mang lah home jauh Singapura le. Pekan ni kamu mang ya. Jauh Malaysia kamu mang. Orang mukmin menyomong temayang ya Pak. Itu buat ketenangan jiwa dia. Kalau pergi ke Bali hana tenang jiwa ya Pak. Walaupun kita matikan HP semuanya, HP matikan. Kalau kita pergi ke Bali, HP matikan. Semua kita matikan. Tapi kalau kita salat, HP hana tak mati Pak. HP hana tak mati, gimana cara le Pak? Ketika kita pergi ke Bali, pergi ke Singapura, pergi ke Eropah untuk refreshing, nyan HP dah pelan, bekna urung mengganggu Pak. Jangan ada orang ganggu. Kita 7 hari di Eropah, tidak ada orang ganggu. Kenapa? Sinyal HP kita matikan Pak. Urusan luar nyobek urusan hubungi lelon Pak. Saya sedang refreshing. Tapi ketika kita salat, ulai mentang luar dia Pak. Ulai mentang luar. Yang sedang temayang Allah Pak. Nyo HP heboh lah Pak. Terus menggetar Pak. Umanyo punya peng tamong ya Pak. Oh peng tamong. Peng tamong lah temayang dengar peng tamong. Nyo peng tamong nah 30 juta ya Pak. Belonyo, belojih, belo kitab tu boh, belonyo tu boh, dispenser ka belum. Allahu Akbar. Drum ketar kapalnya peng debit ni Pak. Peng debit nanti debitnya bayu hutangnya, bayunya kabeh peng lo ni Pak. Sami Allahu liman hamidah. Hana jadi belo kulkas. Allahu Akbar. Hana jadi belanya. Gimana semayang cara semayang mina ni Pak. Jadi makanya kan tidak adil kita Pak. Kita tidak adil sama ini Pak. Sama tubuh kita berikan apa saja untuk dia Pak. Sama tubuh kita berikan tempat yang nyaman, hotel yang mewah. Nya munyo berangkat umrah hotel le tanya. Ka ibadah bikai ba hotel. Nya hotel bintang bedum. Kipa hotel bintang bedum tanya Pak. Gede ibadah gede Pak. Nya kiban yo na bocor se. Kamu bocor se tanya Pak. Jadi ibadah urungnya pikir ibadah ni pikir apa Pak. Ya. Hom pak lu je nama taala penting ibadah ini. Nya ka pikir pun ai pebelanya. Betongnya bacuk pernah je ya Pak. Kan kita tidak adil Pak. Untuk tubuh ini kita berikan semuanya Pak. Ketika dia butuh sepeda untuk goes-goes. Hana yu 5 juta Pak. 20 juta, 100 juta untuk tubuh ini kita kasih Pak. Gengsi sama orang lain. Tapi untuk roh ini tak pernah kita berikan apa-apa. Roh minta saya mau tahajud. tahajud ile. Hei lo ni berahli tubuh ya Pak. Lo meh baca Quran ile. Ni baca WA ni ya baca WA Pak. Tubuh itu ketika baca nyaman mangat baca WA. Video wajib mai baca Pak. Ketika roh minta saya mau baca juga, saya mau baca Quran. Saya baca Quran 10 minit ber. Alif lam mim sadaqallah lan katsib. 10 minit mentang. Kan tidak adil kita Pak. Untuk roh kita berikan kesempatan sedikit dia untuk bisa dekat dengan Allah. Tapi kenapa tubuh ini bisa dia maksiat apapun dia lakukan Pak. Untuk tubuh kita belikan semuanya. Tablo jemahai dah belum Pak. Jemahai dah belum. Ijakro mahai dah belum. Tempat mewah kita beli, mobil mewah kita beli untuk tubuh ini Pak. Ya, Pak. Padahal ketika tubuh ini meninggal, dia juga tulung Pak. Ya, juga tulung. Tapi kan roh kan tidak. Maka buatlah keseimbang Pak. Walaupun tidak seimbang sekali. Untuk tubuh kita berikan 70 ini 30. Ya, Pak. Kalau tidak seimbang, sehat dapat seimbang Pak. Sebenarnya Pak, roh harus lebih lagi Pak. Roh ilakai lon mehut kiban cara berwudu, ne belau buku sabah kata roh Pak. Ne belau buku sabah lo hanya berwudu Pak. Ketika itu ijak ada baru muka buku Pak. Berapa harga buku ini? Ida Pak. 100.000. Mahal sekali 100.000. 20.000 boleh. 20.000 Pak. Ketika dia beli sepeda Pak untuk tubuh ini, berapa harga sepeda? 5 juta. Yang 20 juta ada. Yang 20 juta Pak. Kan tidak adil kita Pak. Untuk roh yang murah-murah ada juga ya Pak. Watai pengah 100.000 kan mahal Pak. Padahal kan ilmu semua di situ untuk mendidik roh Pak.
Padum yumnya mahai dah lagu. Keroh mahai dah. Menyokot tubuh naik lebih mahai lah. Buktinya ketika kita cari hewan korban, Pak. Hewan korban. Yang kesal hewan korban. Kan bukan ketenangan jiwa kita, Pak. Hewan korban itu. Berapa harga hewan korban? 3 juta. Yang 1,5 juta nah. Ini setengah. Nah 1,5 juta. Kambing cirit nah je. Kambing cirit je cih nak ubah cirit-cirit gede. Yang penting kan nak dapat jual ciritnya, dapat juga kambing, Pak. Tapi ketika tubuh ini mencari mobil, ada mobil berapa? 1 miliar. Yang lebih daripada itu ada. Yang lebih daripada itu ada, Pak. Yang tubuhnya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini orang-orang seperti ini kata Allah. Ini penutupnya, ya kasih. Ulaika fi jannatim mukramun. Ya. Coba dibaca Pak Endang. Mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Ya, ini penerjemah tidak amanah nih, Pak. Bukan Pak Endangnya tidak amanah. Yang ada Pak Endang baca itu tidak amanah beliau, Pak. Tidak ada kekal di sini, Pak. Kekal itu khalidun. Ini maksudnya apa? Ulaika fi jannat. Jadi tafsirannya begini. Nanti ada yang bertanya, biasanya ini dalam kajian tafsir Zamakhsyari, Pak. Imam Zamakhsyari, kalau kita baca tafsir beliau, cuma tafsirnya tebal sekali, karakternya tema. Kalau kita pergi ke UIN, itu ada rujukan yang tidak boleh dibawa pulang. Saya pernah ke situ, saya lihat rumah kamu abai, Pak. Lumpur. Abai apa, Pak? Mana ji pernah buka kitab, Pak. Tafsir itu ada yang buka. Maka ketika dibuka, kamunya ada apa? Ada kamu, Pak. Ya, ada kamu. Ya, ada saya. Jadi nak kamu tinan, Pak. Artinya hana baca ya, Pak. Padahal apa? Khazanah ilmunya luar biasa, Pak. Khazanah ilmunya luar biasa. Beliau mengkaji itu, mengkaji Al-Quran dilihat dari segi bahasa. Salah satunya ini yang beliau kaji. Kenapa jannat? Kata Imam Zamakhsyari, walimadza jannat bil jama'? Kenapa satu orang itu dapat surga? Kenapa tidak satu surga saja? Tidak mungkin satu orang dapat 2 surga, Pak. Tak berdoa, ya Allah, nunjuk lon 2 buah surga apa? Hana haid dapat habis 2 buah, mesabah haid dapat habis. Belum 2 buah, Pak. Apalagi lebih surga. Kenapa Allah ungkapkan dalam bentuk jamak jannat? Kenapa tidak jannah? Jannah itu satu surga. Orang yang gini saya masukkan ke dalam surga. Orang ini saya masukkan ke dalam surga. Saking mulianya orang itu, ini maksud, ini kata Imam Zamakhsyari. Saking mulianya orang itu, kalau bisa kata Imam Zamakhsyari, semua surga untuk dia dikasih, Pak. Tapi kan nggak mungkin. Satu orang kan satu surga. Saking mulianya orang yang melakukan 8 hal ini, dia menjaga salatnya sampai diulang 2 kali. Menjaga syahwatnya, menjaga amanahnya. Saking dia mulia di sisi Allah, maka surga kalau bisa semua diberikan untuk dia. Tapi nggak mungkin diberikan satu saja. Jannat diungkapkan, Pak. Kalau bisa semua. Begitu mulianya orang yang melakukan 8 hal ini. Memang kita di ipekem juga, Pak, tak pebutnya. Waktu semayang, kayak semayang lom. Kaya semayang ni, Pak. Gatin tapi lagu. Semayang pi gatin. Memang ikan liga, Pak. Ketika kita ada amanah orang lain dipegang liga, hai necok becutnya, engkau reman ni, Pak. Necok becut, hai hana amanah. Apa hana amanah je munjino. Menyo hana tecok hana kaya-kaya katanya. Cok je becut ni, Pak. Mai pekem liga, Pak. Kita yang menjalankan 8 ini diketawakan oleh orang lain. Kita menjaga syahwat kita untuk tidak berbuat macam-macam, Pak. Kan sudah pernah kita ini kan pada pertemuan yang lalu. Wa fi halati syahwat bahimatun. Seorang kalau sudah bisa dikontrol oleh syahwatnya, dia seperti binatang nih, Pak. Seperti binatang. Bahkan lebih dahsyat lagi. Wa fi halatil ghadab asibak. Ketika dia sedang marah, walaupun dia ahli ibadah, coba lihat. Seorang ahli ibadah ketika dia marah, dia seperti binatang buas, Pak. Coba lihat. Makanya kita harus menjaga diri, Pak. Kita kontrol syahwat ini, Pak. Jangan sampai dia marah. Kalau dia marah, nyan ibadah-ibadah kagak ada, Pak. Maka seorang itu kadang-kadang seorang ahli ibadah, dia tempeleng anaknya, dia pukul anaknya, Pak. Icok kai tepat anu, Pak. Duduk sedang duduk, ya Allah, katalah halun ya Allah, katalah halun ya Allah, nyan, Pak. Makanya harus kita jaga. Yang kontrol itu kita kontrol, Pak. Bukan dia kontrol kita. Kalau syahwat yang mengontrol, maka kita seperti binatang nanti, Pak. Sudah. Atau yang kedua, as-sab'u, seperti binatang buas. Atau yang ketiga, ketika diberikan nikmat oleh Allah, lagi Fir'aun. Engkau bunuh lagi Fir'aun, Pak. Ini kan hasil kerja saya. Ini kan akibat ini saya. Ini kan akibat hanya tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena tidak mengontrol syahwatnya. Wa fi halatil ju'i majnun. Ketika dia syahwat ini lapar, akibat lapar. Saya mau juga mobil seperti Bapak, tapi enggak dapat dia mobil itu, Pak.
Saya mau juga seperti, tapi nak dapat dia Pak. Ketika itu dia seperti orang gila. Lagi orang pungoy Pak. Ya, Pak. Lagi orang pungoy penghabar ke. Makanya nanti depresi Pak, depresi. Penghabar ke jak ke. Lagi orang pungoy Pak. Ya, kenapa? Karena keinginan dia tidak tercapai. Dia ingin seperti sipulan-sipulan. Makanya kontrollah nafsu syahwat ini Pak. Kita kontrol syahwat ini. Ketika kita mau bangun tengah malam, syahwat mengatakan, hai mangat denget, hai lur kontrol ron, baik kontrol lur. Ya, Pak. Ketika kita ingin bersedekah, syahwat mengatakan, hai kabeh peng, abeh peng jok-jok ke gok mandum. Baik karu, lu kontrol ron. Ya, Pak. Kenapa urusan dunia kamu tak pernah protes saya? Ketika kita beli mobil mewah, tak pernah protes dia. Beli laju, lebih mahal lah, kata ini Pak. Kata syahwat ya Pak. Tapi kenapa urusan dunia kamu selalu, urusan akhirat kamu selalu protes saya? Maka jadi tato je Pak. Ketika bersedekah, ketika beribadah, ibadah lin, hai baik elen tu mentang wate ka panjang, wate panjang. Ketika datang waktu isya, ada bupu sembahyang poh 2 malam cicit, memang jut. Cuma kita enggak menjamin kita umur kita panjang. Maka ketika datang waktu salat, tinggalkan bola dulu Pak, sembahyang ilai Pak. Ketika datang waktu paling enggak paling enggak kita bisa berjamaah lah. Kalaupun tidak bisa berjamaah, kita salat sudah masuk waktunya Pak. Nyo kita mau wate, cok uduk dah sembahyang aja Pak. Kemudian setelah itu lakukan aktivitas apa saja boleh. Yang kita takutkan sebelum kita salat itu sudah masuk waktu salat, kita undur-undurkan waktu. Nyawate panjang mentang, wate luhu kara asaka panjang mentang. Kita meninggal dunia Pak. Kita dituntut oleh Allah, kita belum salat lagi maknya. Terus wate tak jauh uduk dah sembahyang. Walaupun seketika ambil uduk meninggal kita. Tapi niat kita mau salat kan sudah ada tadi Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang maksud jannat ini bukan kekal tadi, tidak ya. Kalau kekal itu ada kalimat khalidina fiha. Fi jannatin mukramun. Apa itu mukramun? Dimuliakan lagi sampai ke dalam surganya bagi banjaran Pak. Jadi sudah masuk ke dalam surga, dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kalau ingin dimuliakan, patuhlah kepada perintah Allah. Makanya Imam Jalalain di dalam tafsir beliau mengatakan apa? Mudah sekali hidup di dunia ini. Kata beliau, jalankan 2 hal saja. Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Aman hidup kita aman, Pak. Aman hidup kita, Pak. Ini disuruh oleh Allah, pebut. Allah keyu jaga anak, dah jaga anak. Allah menyuruh kita apa? Bita'dib wa ta'lim al-aulad, kata Imam At-Tabari, Pak. Untuk mendidik anak dengan apa? Berikan pendidikan. Berikan dia itu akhlak dan lain sebagainya. Kita lakukan, Pak. Satu. Yang kedua, apa yang dilarang oleh Allah juga kita tinggalkan. Baik bebutnya, hanan bebut. Baik bebut masjid, hanan bebut ya Allah. Baik curang, hanan curang lo ya Allah. Baik bebut masjid, hanan bebut. Baik baju haram, hanan baju ya Allah. InsyaAllah aman hidup dia, Pak. Ya, nak perlu fikir lain, Pak. Ya. Karena kalau orang sudah seperti ini, Allah sudah mengatakan apa? Ini sudah murakabah sudah level-level tinggi ini, Pak. Murakabah level tinggi. Ketika itulah seorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam linasrifa anhu su. Jadi kalau sudah murakabah level tinggi, itu sudah main fisik. Main fisik bagaimana? Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa murakabah level tinggi. Beliau itu ketika mengatakan saya takut akhafu ayatha, saya takut Fir'aun itu dia membangkang dan dia membunuh saya. Apa kata Allah? Jangan takut kamu. Ini ara mala tara, ini ara saya melihat apa yang kamu lihat, kata Allah. Saya mendengar apa yang kamu dengar. Kamu tenang saja. Ya, Pak. Ini sudah level-level itu, Pak. Ya. Jadi hati dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.